Habis dengar Formula E, Novel Baswedan minta KPK dibubarkan, mencurigakan. Ditulis oleh Manuel dari laman siwar.com. Beranikah KPK selidiki dana Formula E itu? Kalau pembelian lahan saja mereka bisa markup, ya potensi markup untuk Formula E juga bisa sangat besar. Jangan tutup matalah kalau memang itu benar, apalagi publik mengkait-kaitkan ada rasa saudara di antara pejabat KPK dan pejabat Pemprov DKI Jakarta. Yang jelas saya setuju jangan pernah Presiden Jokowi diseret-seret untuk urusan yang sepele seperti ini. Apalagi Formula E yang penuh dengan kebusukan. Novel Baswedan kelihatan banget ingin KPK dibubarkan. Padahal dulunya dia maunya KPK itu tetap menjadi tempatnya bekerja dan tidur siang. Dulu dia berkuar-kuar ingin tetap ada di KPK saat badai Pancasila mengusir mereka. Dulu saat adanya tes TWK mengenai pemahaman dan wawasan Pancasila, Novel Baswedan dan kadal gurun lainnya gagal. Sebenarnya simple banget itu terjadi dan ada alasan kuat. KPK adalah salah satu lembaga super body yang sangat berbahaya jika diisi oleh orang-orang yang salah dan pemahaman Pancasilanya yang gagal. Maka apa yang dilakukan di KPK? Antara TNI bekerja sama dengan pimpinan KPK, yaitu membuat teks wawasan kebangsaan dengan standar Tentara Nasional Indonesia. Saya kira ini adalah hal yang baik untuk menyaring orang-orang seperti Novel keluar, karena memang diduga kuat ia memiliki kepentingan di dalam lembaga tersebut. Badai Kadron mengerikan banget soalnya. Setelah keluar, dia pun masuk ke dalam institusi kepolisian yang saat itu ia pernah cibir. Masuk ke dalam tubuh Polri, Novel pun masih keluar-keluar untuk membubarkan KPK. Dulu dia di KPK juga memang memiliki sebuah indikasi bahwa dia terkesan melindungi saudaranya, si Anies Baswedan. Beberapa laporan dibuat dengan terlapor Anies, tapi nggak ada yang tembus. Ada netizen yang juga mencurigai bahwa ada upaya perlindungan terhadap Anies Baswedan. Padahal laporan-laporannya pun sudah diberikan oleh masyarakat kepada KPK pada saat Novel ada di dalam. Begini, kalau terkait dengan pemeriksaan, saya kira siapapun yang terkait dengan kepentingan untuk diperiksa bisa saja diperiksa. Tetapi kalau dikaitkan dengan diri saya, kita paham bahwa di KPK itu kan harusnya kita paham orang-orang berintegritas ya. Ketika kemudian ada yang mengatakan bahwa saya bisa mengatur semuanya, artinya orang itu ingin mengatakan bahwa di KPK orang tidak berintegritas. Saya kira dia salah. Yang kedua, di KPK itu ada pembagian tugas. Ada pembagian tugas, di penyidikan pun ada bagian-bagiannya sendiri-sendiri. Yang masing-masing itu tidak saling mengetahui kasus yang ditangani yang lain. Jadi di KPK tidak terbiasa dengan intervensi-intervensi begitu. Proses hukum yang berlaku di KPK atau dimanapun ya, kami menghormati proses hukum yang ada di Republik ini dan di DKI Jakarta. Kami tentu berharap dari Pemprov ya tidak ada masalah ya dalam penyelenggaraannya, karena semua disusun, direncanakan sudah sejak awal ya bersama dengan teman-teman DPRD. Inilah yang membuat saya agak sayang melihat KPK ketika masih digerogoti oleh polisi Taliban. Sebutan kepada Novel dari Bung Neta Espane. Setelah meninggalkan Komisi Pemberantasan Korupsi, Novel pun pada akhirnya harus puas dengan statusnya sebagai pegawai negeri di bawah pemerintah. Status ini membuat Novel tetap mau cari muka dan kelihatannya dia sangat mendukung akan sepupunya. Lucunya, dia pun datang ke Formula E dan menonton acara buruk itu dan penuh dengan dugaan-dugaan korupsi yang saat ini sedang diselidiki oleh KPK dan juga Kejaksaan Agung. Setelah dia mendengar Formula E, karena jujur saja saya nggak tahu apa yang dia lihat, muncul pemberitaan bahwa Novel mencibir KPK, mengatakan bahwa kepercayaan publik kepada KPK turun karena ulah pemimpinnya, harusnya bubar. Saya kira kalimat dari Novel ini sangat tendensius dan kelihatan banget gak suka sama KPK dan pimpinannya, yaitu Firly Bahuri. Apakah karena KPK dan Kejaksaan Agung sedang menelisik dugaan korupsi Formula E? Firly Bahuri adalah sosok yang mungkin memang gak becus memimpin KPK, karena sampai sekarang belum ada tindakan tegas dari KPK untuk kasus Formula E, karena bayaran-bayarannya sangat fantastis dan mencurigakan banget. Press release pun sama sekali tidak dilakukan dan minim pemberitaan. Apakah Novel melihat bahwa KPK sudah mulai bergerak hingga ia harus mengatakan KPK harus segera dibubarkan sebelum berhasil membongkar kasus Formula E Anies Baswedan? Kita lihat saja nanti. Tapi saya kira apa yang menjadi tudingan dan ketidakpercayaan rakyat kepada Anies sangatlah kuat dan berdasar. Saya kira apa yang dilakukan Novel tidak lebih dari sekedar membela klannya. Sebenarnya yang saya bingung, dia ke Formula E melihat apa ya? Adakah yang bisa jawab?
Lalu dia di institusi Polri bagian pemberantasan korupsi yang dia lakukan ngapain ya? Dia seringkali menyerang institusi-institusi yang berseberangan dengan Anies Baswedan dan khususnya yang sedang meneliti kasusnya Anies. Begitulah onta-onta. Bagaimana menurut Anda? Saksian bikin geger, Rara pawang hujan. Saya nggak suka Anies, saya dukung Ahok. Waktu jadi menteri saya tahu Anies itu ... Walaupun maaf, saya sering menyatakan nggak suka Aniesnya. Karena Kenapa waktu nggak suka? Ya semua orang kan punya idola ya. Kebetulan saya nggak idolanya, Iya. bukan Pak Anies. Kan ada alasannya tuh, kenapa nggak suka? Ya sejak kayak dulu waktu jadi menteri itu kayak ribet itu loh jadi menteri. Jadi Yang jadi menteri ribet tuh banyak loh, nggak cuman Iya, karena kebetulan nggak suka aja pokoknya. pokoknya titik nggak suka Pokoknya ya. nggak suka. Nah begitu pilgub juga kebetulan saya lebih mendukung Pak Ahok waktu itu. Tapi waktu itu saya udah bilang ke Pak Ahok bakalan kalah Pak, tapi Bapak nanti kalahnya terhormat gitu. Rara pawang hujan tegaskan tak suka Anies Baswedan Gubernur DKI saat ini. Meski begitu dia pun membongkar rahasia walau hingga kini setia menjadi pendukung Ahok. Tapi Formula E tak kehujanan karena bantuannya. Alasannya dia mendukung event apapun yang bagus untuk Indonesia. Wanita pemilik nama panjang Rara Isti Wulandari itu sudah sering mengatakan dalam beberapa kali kesempatan bahwa dia tak suka pada Anies Baswedan. Karena menurutnya, mantan Mendikbud itu saat menjadi menteri terlihat sangat ribet. Dan saat Pilgub Jakarta beberapa saat lalu dia pun mendukung lawan Anies, yaitu Ahok atau Basuki Cahayapurnama. Kata Rara seperti dikutip dari kanal YouTube VDVC Talk Show pada 12 Juni 2022, walaupun maaf saya sering menyatakan gak suka Aniesnya ya, semua orang kan punya idola ya, kebetulan saya idolanya gak Pak Anies. Dulu waktu jadi menteri itu kayak ribet gitu loh, ya karena kebetulan gak suka aja pokoknya. Nah begitu Pilgub DKI kebetulan saya juga lebih mendukung Pak Ahok waktu itu, tapi saya sudah bilang sama Pak Ahok bakalan kalah Pak, tapi Bapak kalahnya terhormat, kata Rara. Terkait Formula E, Rara pawang hujan kemudian menjelaskan sebenarnya sudah dimention atau disebut oleh Syahroni selaku ketua panitia Formula E jika mereka membutuhkan pawang hujan di akun Instagramnya. Namun karena terlalu mepet, Rara akhirnya memutuskan tak bisa menjadi pawang hujan Formula E. Selain itu, ia juga punya jadwal acara yang dirinya harus bertugas menjadi pawang hujan di situ, di luar kota, tepatnya Yogyakarta. Tidak ada pawang-pawangan, titik. Kita bekerja sama dengan BMKG untuk memonitor perkembangan cuaca. Bila terang kita syukuri, bila hujan kita syukuri. Semuanya adalah rahmah. Kita tinggal di Katulistiwa yang terbiasa dengan terang dan basah. Iya, jadi pertama kan MotoGP itu acara yang rame, semua orang juga udah tahu. Fansnya juga banyak, di Indonesia juga banyak. Sementara Formula ini kan fansnya belum begitu banyak. Bahkan jujur aja sebelum ada kabar Pak Anies mau bawa Formula E ke Jakarta ini nggak ada yang tahu Formula E sama sekali. Ia berkata, jadi Pak Syahroni itu sudah mention butuh pawang hujan di Instagram. Jadi kalau mau booking Rara itu kan sebaiknya jangan mepet ya, 2 minggu sebelumnya. Karena Rara itu sudah janji untuk ke Jogja, jadi di Jogja Rara sejak tanggal 3 itu sudah berangkat. Karena ada persiapan untuk mendoakan acara Merti Desa, kata Rara. Jadi menurutnya tak benar jika dia tak laku karena jasanya tidak dipakai di Formula E. Dia pun menegaskan jika saat menjadi pawang hujan, Rara berusaha tak memikirkan afiliasi politiknya. Meski tak suka Anies, ia akan tetap mau membantu mensukseskan Formula E agar tak kehujanan yang berpotensi membuat balapan dihentikan. Dia berkata, saya yang menolak Formula E karena booking terlalu mepet. Apabila bisa akan saya kerjakan karena kan saya tipikal orang yang tidak terlalu memikirkan politik saat jadi pawang hujan. Jadi semua IO itu bisa hire Rara, memang yang lebih banyak pakai jasa Rara itu relawan-relawan era Pilpres karena mereka sudah tahu kinerjanya Rara kan, kata Rara. Nah kembali kepada Formula E, sehari sebelum acara turun hujan, teman-teman Rara yang ikut membantu menjadi panitia Formula E di bagian perbaikan aspal, kemudian menghubunginya. Mereka adalah orang-orang yang juga memperbaiki aspal saat balapan MotoGP Mandalika, jadi sudah kenal Rara sebelumnya. Rara berkata, nah saat Formula itu sebenarnya kan hari Jumat itu kan hujan besar itu, ada yang namanya RGMI Road Grip Motorsport Indonesia. Itu tuh para pekerja yang mempercantik venue mereka adalah temannya Rara pada saat di Mandalika. Nah saya itu sudah bekerja sama dengan mereka selama 21 hari. Waktu hari Jumat itu hujan, teman-teman itu sebenarnya sudah chat, Mbak hujan nih gimana? Dan tidak punya dupa untuk melakukan ritual pawang hujan, kata Rara. Rara pun memberikan solusi untuk mereka. Jadi bagaimana menurut Anda?